Tiga. Oke, anak-anak bisa didengarkan ya, ibu lanjut materi yang kemarin. Ini kita akan membahas mengenai profil entrepreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang busana. Sebelum ibu lanjut materi ini, udah ada yang tahu belum entrepreneur sama bedanya entrepreneur sama entrepreneur itu apa? Presentasi materi pada kali ini akan membahas mengenai entrepreneur dan entrepreneur. Nanti sebelum ibu jelaskan mengenai entrepreneur sama entrepreneur, ibu jelaskan mengenai gambarannya dulu ya. Jadi entrepreneur sendiri itu pengusaha yang berfokus menggunakan pada teknologi seperti garment, yang pabrik-pabrik besar itu loh, yang seperti PT udah jadi PT. Terus kalau entrepreneur itu biasanya itu yang baru merintis seperti butik, terus ada kayak toko-toko yang masih merintis itu loh, yang dari bawah, itu namanya entrepreneur. Udah tahu kan bedanya apa? Jadi gambarannya seperti itu. Next. Untuk jenjang karir di industri busana sendiri itu terdapat 4. Yang pertama ada profil entrepreneur, yang kedua ada kepribadian dan sikap yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada jenis-jenis profesi, dan yang terakhir ada peluang pasar berusaha. Next. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada perbedaan entrepreneur dan entrepreneur. Jadi entrepreneur itu lebih mengedepankan transaksi yang konvensional berupa barang atau jasa. Mereka itu berfokus pada bisnis tradisional seperti yang dijelaskan tadi, seperti butik. Terus ada kalau entrepreneur itu biasanya itu memanfaatkan teknologi seperti pusat utama bisnis. Jadi mereka itu mengedepankan teknologi yang teknologi tersebut itu kayak udah pakai mesin-mesin yang sekarang udah berkembang gitu loh. Next. Selanjutnya ada peluang entrepreneur di Indonesia. Jadi itu yang pertama ada pertumbuhan pengguna smartphone. Jadi kan pada saat ini kan jenis-jenis handphone kan sudah banyak sekali ya. Jadi itu penggunanya juga mesti ada telepon, ada smartphone terbaru nih, aku mau beli gitu. Seperti kayak baru rilis itu kayak iPhone kan, pengguna iPhone kan sudah banyak sekali kan pada saat ini. Selanjutnya ada perilaku konsumtif. Jadi perilaku konsumtif itu masyarakat Indonesia perilaku konsumtifnya itu sangat tinggi. Jadi mereka itu kayak misal ada model baju terbaru, kan kalian ini biasanya kan di TikTok Shop atau Shopee kan biasanya kalian ini ada baju terbaru nih, aku mau cetak aja kan gitu kan. Jadi itu kalau di Indonesia itu perilaku konsumtifnya sangat tinggi. Selanjutnya ada investasi. Banyak investor yang melanjutkan ketertarikan mereka di dunia fashion. Misalnya kayak ada Sobel, terus Jarum itu kan udah banyak sekali kan. Jarum itu udah empat gitu loh, kayak Jarum sendiri itu sudah melakukan investasi di dunia fashion. Kayak misal Jarum itu bekerja sama dengan garment seperti itu. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis profesi di bidang busana atau fashion. Sebelumnya ada yang udah buka usaha di sini. Ini ya, nanti kalau kalian fokus itu biasanya kan banyak ya yang bilang mau lulus jurusan busana mau jadi apa gitu kan. Pasti mau jadi, di pikiran orang-orang itu mereka pasti mikirnya oh jadi penjahit gitu. Tapi kalau misal kita bisa mengembangkan bakat kita itu bisa menjadi banyak, kita bisa menjadi seorang trend analyst. Jadi untuk trend analyst sendiri itu biasanya itu suka yang orang-orang yang menganalisis tren-tren terkini dan nanti ke depan mau trennya gimana seperti itu. Terus ada fashion stylist. Di sini ada yang tahu di fashion stylist Indonesia siapa? Nah, kalian tahu kan Hara itu kalau misal
Wedara sendiri itu kayak bisa klop gitu loh, bisa langsung matching sama orangnya, disesuaikan bentuk tubuhnya, terus postur tubuhnya. Jadi mereka yang memperhatikan itu. Selanjutnya ada merchandiser. Jadi merchandiser sendiri itu biasanya itu dia yang mempromosikan produk fashion. Seperti kayak di Shopee itu kan biasanya kan ada orang yang jual baju gitu kan, tapi bajunya itu mereka nggak bikin sendiri. Kayak misal dia bajunya itu kayak misal mereka pesan di orang, terus dia baru yang ngejualin gitu loh. Tahu nggak maksud itu? Biasanya kan banyak kayak gitu. Terus selanjutnya ada garment technology. Jadi di garment technology itu kita bisa mengembangkan bahan melalui pengujian kombinasi dari benang tekstil dan serat, serta melakukan riset untuk mencari material yang bisa digunakan dalam pembuatan produk fashion dan bekerja sama dengan fashion designer. Jadi untuk garment itu biasanya kalau kerja di garment itu kan biasanya kayak misal jahit lengan terus nanti habis jahit lengan nanti di belakangnya jahit sisi kan kayak gitu kan biasanya kalau di garment. Terus selanjutnya ada market research, yaitu dia mempelajari pasar mode, mencari tahu jenis pakaian, sepatu dan aksesoris yang diinginkan konsumen. Jadi itu dia menganalisis target pasar dan harus mengetahui gaya beli masyarakatnya. Selanjutnya ada fashion forecaster. Udah pernah dengar belum fashion forecaster? Jadi fashion forecaster ini sebenarnya hampir sama trend analysis ya. Jadi dia itu kayak menganalisis tren yang akan diminati pasar nantinya dan pada saat ini. Seperti itu. Jadi hampir sama trend analysis. Selanjutnya ada fashion journalist atau fashion writer. Di sini ada yang pernah nonton fashion show. Jadi kalau di fashion show sendiri itu biasanya itu kan ada kayak wartawan gitu kan. Itu sebenarnya itu bukan wartawan ya. Jadi mereka itu fashion journalist. Jadi mereka itu mewawancarai tema apa yang akan di fashion show kan, yang akan di show kan pada nanti acaranya. Jadi mereka itu para desainer itu sebelum mereka show, dia itu disuruh presentasi mengenai produk yang akan ditampilkan nantinya. Selanjutnya ada fashion production, yaitu dia itu memastikan kualitas serta konsistensi produk secara keseluruhan untuk meningkatkan skill kepemimpinan dan pengalaman dalam produksi, seperti magang di industri mode. Selanjutnya ada kreatif direktur. Ini sebenarnya kalau kreatif direktur itu sebelumnya kita itu harus biasanya itu melalui tahapan terlebih dahulu ya. Nggak bisa kita langsung jadi direktur, itu nggak bisa. Misal kita baru lulus SMK, itu nggak mungkin kita langsung jadi kreatif direktur kalau kita nggak punya orang dalam atau memang itu usaha kita sendiri gitu loh, usaha keluarga kita. Jadi ini kalau kreatif direktur itu melalui tahapan terlebih dahulu. Next. Selanjutnya ada peluang pasar dan usaha di bidang busana. Yang pertama adalah fokus pada segmen pasar. Jadi untuk fokus pada segmen pasar tersendiri itu kita itu seperti wedara tadi ya. Jadi itu mereka itu memperhatikan usia, terus postur tubuh, bentuk tubuh itu kita perhatikan sebelum kita membuat baju seperti itu. Yang kedua ada kualitas produk. Jadi kualitas produk sendiri itu menjamin produk yang dihasilkan itu bersaing dengan brand luar negeri yang sudah mendunia. Kalian tahu seperti brand-brand Zara, H&M, tahu nggak? Nah itu kan mereka kan sebenarnya kan bentuk dari busana mereka kan simple kan. Tapi kenapa bisa digemari konsumen? Kita itu harus memperhatikan itu terlebih dahulu. Selanjutnya ada strategi makro, yaitu mengadopsi sistem makro atau mapping untuk menyerahkan proses produksi ke pihak luar. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu biasanya kan ada yang jualan baju tapi mereka nggak produksi sendiri. Jadi mereka itu kayak memesan
memikirkan kayak gitu kan bisa kan sekarang, kayak misal kita membuka usaha jahitnya terus mereka yang jualin gitu loh. Selanjutnya ada manajemen yang matang. Untuk sebelum kalian membuka usaha itu kalian itu harus memikirkan terlebih dahulu, memikirkan matang-matang bagaimana nanti kalian memasarkan produk kalian, terus bagaimana menjaga kualitas produk kalian agar tetap digemari para konsumen, itu bagaimana itu harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya sebelum ibu lanjut? Kalau nggak ada ibu lanjut ya, next. Jadi seperti yang ibu jelaskan tadi, sebelum kalian membuka usaha itu kalian harus memikirkan matang-matang bagaimana manajemen yang harus dikelola dengan baik. Terus itu yang pertama itu kita harus melakukan desain perusahaan. Jadi sebelum membuat usaha kita pastinya harus mempunyai nama terlebih dahulu ya. Terus kita harus punya identitas perusahaan, tanggal berdirinya kapan, alamat kantornya gimana, terus nomor teleponnya gimana, kalau ada alamat website itu juga boleh dicantumkan. Terus yang paling penting sekarang itu membuat akun media sosial, karena sekarang itu kayaknya anak muda terutama Gen Z itu dia menyukai lebih sering bermain handphone daripada mereka harus belanja dulu keluar. Seperti itu. Yang kedua ada informasi dasar perusahaan. Jadi sebelum memulai usaha kita itu harus mempunyai latar belakang usaha kita itu harus mempunyai latar belakang yang jelas, visi misi dan jelas, dan deskripsi produk atau layannya. Misal jasa jahit itu juga harus punya latar belakang. Kenapa kalian membuat usaha tersebut, terus bagaimana ke depannya. Selanjutnya ada pencapaian perusahaan. Jadi pencapaian perusahaan itu bisa kayak kita ikut fashion show gitu kan, kita dapat sertifikat ya. Jadi itu bisa dicantumin di akun media sosial kita. Selanjutnya ada informasi tambahan seperti penjualan tahunan, target keuangan, jumlah karyawan, dan mitra dan foto-foto. Yang target keuangan sama penjualan tahunan itu gak usah di-upload di media sosial, jadi kita itu bagaimana pintar-pintar kita mengelola itu. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada company profile. Yang pertama itu membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi kita itu memberikan informasi kepada pelanggan seperti komunikasi langsung dengan tim pemasaran dan membantu pertumbuhan bisnis mereka. Selanjutnya ada alat pemasaran. Jadi alat pemasaran di sini itu menambahkan deskripsi produk atau layanan yang ditawarkan sehingga calon konsumen dapat membacanya sebelum membeli. Kayak misal ini baju ini size berapa, terus untuk umur berapa, seperti itu. Biasanya kalau di Shopee kan ada deskripsi produk ya. Nah itu termasuk alat pemasaran. Selanjutnya ada memperkuat branding. Jadi branding perusahaan itu bisa mencantumkan kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan perusahaan yang lain, sehingga dapat memicu calon pelanggan untuk mempertimbangkan perusahaan. Oh ini perusahaan ini lebih bagus kalau daripada yang ini. Coba dibaca kayak profilnya di Instagram atau di TikTok atau di Shopee gitu. Selanjutnya ada memberikan gambaran untuk perusahaan. Jadi mereka itu memberikan wawasan kepada calon pengguna terkait sejarah dan pertumbuhan perusahaan sehingga memicu calon pelanggan untuk melirik perusahaan tersebut. Jadi ini yang nomor 4 sebenarnya sama seperti nomor 3, yaitu sama seperti memperkuat branding. Next. Selanjutnya ada contoh profil usaha busana dan brand ternama. Kalian tahu kan brand pelangi? Siapa brand pelangi? Desainer.
Indonesia itu sudah lama. Dia itu juga mempunyai brand seperti hijab, busana muslim pria, pakaian anak, baju kekinian, bahkan kosmetik pun dia punya. Next. Selanjutnya ada Gucci, Supreme, Louis Vuitton, dan Burberry. Ini produk luar negeri ya, tapi mereka itu sudah punya kayak di mall itu, apalagi di mall di Indonesia ya, udah banyak sekali yang buka franchise Gucci, Supreme, dan Louis Vuitton atau Burberry. Next. Selanjutnya ada H&M, ada yang biasanya beli produk H&M. Gimana produk H&M? Kualitasnya? Menurutnya kualitasnya lumayan memang bagus. Cuman sedikit agak bosan aja sih sama model-modelnya gitu. Ya kan soalnya H&M sendiri itu kan modelnya mereka itu simpel ya, kayak misal seperti ini. Dia kan cuma hanya kemeja aja, terus dikasih kemeja aja, terus dikasih kayak ininya, tapi ini tuh bisa dibuka gitu loh. Tapi ini tuh nempel sama bahu. Jadi kalau misal kita jalan itu biasanya yang bisa buka-buka gitu loh. Selanjutnya ada brand Zara, yang terakhir ada Uniqlo. Uniqlo itu biasanya fokusnya pada kaos-kaos gitu ya. Next. Sebelum ibu tutup materi pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Kalau nggak ada, ibu tutup ya materi pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu mau kasih tugas ke kalian. Kalian itu buat kelompok, satu kelompok itu berisi 4 atau 3 orang. Jadi kalian itu mencari profesi di bidang fashion. Seperti tadi contohnya kayak Wadahara, itu dia berfokus pada apa gitu. Nanti kalian kalau udah nanti dipresentasikan di kelas pada minggu depan. Ada yang mau ditanyain mengenai tugas? Jadi kalian itu paling sedikit cari profesi di bidang fashion itu 3 lah ya. 3 kan cuma sedikit toh. Ada yang mau ditanyain mengenai tugas atau materi pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, ibu tutup ya materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan materi pada pagi hari ini, sudah mendengarkan ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.